Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-180, Allah Ta'ala membuat pernyataan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan untuk Allah, al-asma'u, beberapa nama, al-husna, yang paling bagus, paling indah. Fad'u, maka berdoalah kalian hu, kepada Allah, biha, dengan menyebut nama-nama Allah yang indah itu. Jangan sekali-kali berdoa kepada Allah dengan menyebut nama yang bukan milik Allah. Itu tidak boleh. Kemudian di antara nama-nama Allah yang pagi ini akan saya terangkan adalah Al-Karimu wal Akram. Al-Karimu, Allah itu zat yang maha mulia, zat yang maha murah. Al-Akram, zat yang paling mulia. Al-Akram, zat yang paling pemurah. Di dalam Al-Quran, lafaz Al-Karimu itu hanya disebut 3 kali. Sedangkan Al-Akram disebut hanya 1 kali, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Nabi Muhammad, walaupun kamu sebelum ini nol putul, al-ummiyu, tidak bisa membaca tulisan, juga tidak bisa menulis, namun Iqra, baca saja, karena wa rabbukal akram, Rabb kamu betul-betul maha dermawan, maha pemurah, dan maha mulia, sehingga apapun bisa terjadi. Yang asalnya tidak mengerti apapun, langsung kun fayakun, bisa menjadi pinter dan luar biasa hebatnya. Kemudian yang perlu diketahui, ulama-ulama kita mengartikan Al-Karim dan Akram itu banyak. Namun kesimpulannya adalah kasirul khairi wal manfaati. Allah itu Al-Karim. Mengapa? Karena banyak sekali kebaikannya, banyak sekali manfaatnya, wa yu'ti, dan selalu memberi, wala yarju jazaan, dan tidak pernah mengharap imbalan. Yu'ti, Allah selalu memberi, baik yang berhak untuk diberi maupun yang tidak berhak untuk diberi. Semuanya diberi. Yang berhak untuk diberi contohnya Imam Syafi'i. Beliau diberi pandangan mata oleh Allah. Ternyata pandangan mata beliau digunakan melihat Quran. sampai masih kecil sudah hafal.
digunakan untuk melihat hadis Al-Muwatta. Masih kecil sudah hafal. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang beliau pentelengi dan hafal. Walaupun usia beliau hanya 54 tahun. Karya tulisnya pun luar biasa. Makanya semua ulama mengatakan Imam Syafi'i memang layak diberi pandangan mata oleh Allah. Karena matanya full untuk melihat kebaikan. Namun ada manusia yang mestinya tidak layak untuk diberi. Tapi karena Allah Al-Karim, zat yang sangat murah, sangat mulia, namun tetap dikasih juga oleh Allah. Dengan harapan siapa tahu, sekarang belum bisa menggunakan mata dengan baik, akhir hayatnya bisa menggunakan mata dengan baik, akhirnya bisa husnul khotimah. Itulah baiknya Allah Ta'ala. Kemudian sebagai bukti baiknya Allah, Pak, ternyata setelah Allah memiliki sifat Al-Karim yang maha mulia, ternyata sifat Allah Al-Karim ini diberikan sebagian kecilnya kepada sebagian makhluk. Sehingga kalau ada makhluk kok dikasih sifat Allah Al-Karim, berarti dia betul-betul makhluk yang istimewa. Di antara makhluk itu adalah Jibril. Jibril itu dari sekian banyak malaikat yang diberi sifat Allah Karim. Di dalam Al-Quran surat At-Takwir, surat yang ke-81 ayat 19, Al-Quran mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan malaikat Jibril, utusan Allah Karim yang mulia. Mengapa Jibril kok disebut Rasulun Karim, utusan Allah yang sangat amat mulia? Karena Jibril lah satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dan kepada Jibril Allah itu selalu curhat. Ketika Allah mau berbicara, maka Jibril yang diomongi. Setelah Allah ngomong dengan Jibril, barulah Jibril memberitahu kepada semua malaikat yang ada di sana. Bila Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, Allah pun membocorkan hal itu kepada Jibril. Kemudian Jibril ikut mencintai. Kemudian Jibril baru memberi tahu kepada semua malaikat. Kemudian akhirnya semua malaikat pun cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Begitu kebalikannya. Kalau Allah benci kepada manusia, Allah pun membisikkan kepada Jibril. Jibril akhirnya benci. Kemudian Jibril memberitahukan kepada semua malaikat, kalau Allah benci kepada manusia ABC, akhirnya semua malaikat ikut membencinya. Berarti ada manusia di bumi ini yang sangat dicintai oleh penghuni langit, namun ada pula manusia di bumi ini sangat amat dibenci oleh makhluk-makhluk yang ada di langit situ. Makanya pantas kalau Jibril disebut Rasulun Karim. Lebih-lebih malaikat itu ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap,
seperti dalam Al-Quran ternyata malaikat Jibril kata Nabi Muhammad memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan karena apa? Tugas Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh para nabi, seluruh para rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya pantas kalau Jibril mempunyai sifat karimun. Kemudian yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa ini pun disebut oleh Allah Rasulun Karim, Rasul yang mulia sekali. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 17, Al-Quran mengatakan waja'ahum Rasulun Karim. Dan telah datang kepada orang Bani Israel seorang utusan yang sangat amat mulia. Rasul di sini adalah Nabi Musa. Sebagai bukti mulianya pula, Pak, ternyata di dalam Al-Quran nama Nabi Musa itu menempati ranking 1, Pak. Disebut di dalam Al-Quran itu 136 kali. Nama Nabi Musa disebut oleh Al-Quran 136 kali. Nabi Ibrahim disebut 79 kali. Nabi Nuh, Rasul yang pertama, Pak, Nabi Nuh itu disebut oleh Al-Quran 43 kali. Nabi Isa disebut 25 kali. Sedangkan Nabi Muhammad pemilik Al-Quran hanya disebut 4 kali. Hanya disebut 4 kali. Ini menunjukkan saking ikhlasnya Nabi Muhammad, ya. Sehingga banyak amal namun tidak pernah ngomong, cukup 4 kali sajalah. Sedangkan ulul azmi 5 rasul yang paling istimewa, yang paling banyak disebut oleh Al-Quran adalah Nabi Musa ranking 1, Nabi Ibrahim ranking 2, Nabi Nuh ranking 3, Nabi Isa ranking 4. Sementara Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali. Namun bedanya apa? Nabi Musa itu sering dipanggil Allah dengan namanya yang asli, yaitu Ya Musa. Beda dengan Nabi Muhammad, Pak. Allah tidak pernah ngoko Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada Ya Muhammad, tidak ada. Kalau toh Allah memanggil Nabi Muhammad, panggilannya 4. Kalau tidak ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, Allah memanggil ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika, kemudian ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Kemudian satu lagi ya ayyuhal munzammil qumil laila. Muzammil juga sama, wahai orang yang berselimut. Berarti panggilan sayang, panggilan mesra. Itulah bedanya. Nabi Muhammad tidak pernah dikoko oleh Allah Ta'ala. Kemudian mengapa Nabi Musa kok luar biasa sampai disebut karim, yang lain tidak itu? Karena Nabi Musa punya banyak kelebihan. Di antaranya ada sebuah hadis sahih yang menerangkan ketika semua manusia kumpul di Mahsyar, akhirnya terjadilah teriakan keras.
sehingga semua manusia iku jatuh pingsan, termasuk Nabi Muhammad pun jatuh pingsan. Namun wa ana, sedangkan saya orang yang pertama kali siuman, orang yang pertama kali sadar. Namun aneh, begitu saya sadar, saya melihat ke atas, subhanallah, ternyata Nabi Musa sudah duduk di atas kursi Allah, gandul-gandul di bawah arsy Allah. Sampai saya penasaran, kata Nabi, Nabi Musa ikut pingsan apa tidak? Yang jelas akulah orang yang pertama kali sadar. Namun mengapa beliau kok sudah berada di atas kursi, duduk di atas kursi, gandul-gandul di bawah arsy Allah? Ini membuktikan kelebihan Nabi Musa. Sehingga pantas kalau toh Nabi Musa punya tambahan Rasulun Karim. Namun Nabi Muhammad pun jauh lebih istimewa. Buktinya apa? Besok pada hari kiamat kata Nabi, ana sayyidu ibni Adam. Besok pada hari kiamat sayalah pemimpin semua umat manusia. Fi yadi liwa, di tanganku ada bendera. Berarti besok Nabi Muhammad lah yang akan memimpin semua manusia sejagat ini menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makhluk yang disandarkan dengan sifat karim adalah surga. Surga itu disebut mudkholan kariman, tempat masuk yang mulia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 31, Al-Quran mengatakan, wa nudkhilkum mudkholan karima. Kami Allah akan memasukkan kepada kalian ke dalam surga. Surga adalah mudkholan karima, tempat masuk yang sangat amat mulia. Mengapa mulia? Ya sudah, memang istimewa itu. Bayangkan kalau ingin tahu keistimewaan surga adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawatu wal ardh. Surga itu luasnya seluas 7 bumi plus bumi, 7 langit plus bumi. Coba tanah di Surabaya 1 meternya berapa, Pak? Kemudian surga seluas itu, untuk beli tanahnya saja berapa itu? Kemudian di dalam surga kata Nabi Muhammad, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Al-Quran mengatakan orang yang betul-betul takut terhadap kedudukan Allah akan memperoleh 2 surga. Kata Nabi, yang dimaksud 2 surga adalah jannatun min dahabin, 1 surga yang terbuat dari emas. Temboknya emas, dindingnya emas, lantainya emas, gentengnya emas, keramiknya emas, pintunya emas, semuanya serba emas. Coba bangunan di Surabaya mana, Pak, yang paling bagus? Terbuat dari apa? Paling marmer Tesos itu. Yang per lembarnya 6 juta. Sekarang surga terbuat dari emas. Kemudian wajannatun min fiddatin, 1 surga lagi terbuat dari perak. Sehingga surga hanya 2. Kalau tidak terbuat dari emas, terbuat dari perak.
Makanya betul kalau surga disebut mudkhalan karima, tempat masuk yang sangat mulia, sangat indah, sangat bagus. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan silatullah al-jannah. Dagangan Allah adalah surga. Ala, ingatlah, inna silatullah ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal sekali. Emas sepenuh bumi, ditambah lagi sepenuh bumi, tidak bisa Pak, untuk beli surga. Surga baru bisa dibeli dengan iman dan amal soleh. Tanpa iman, tanpa amal soleh, tidak bisa membeli surga mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia. Namun khusus kata Nabi untuk Nyai Khadijah. Nyai Khadijah nanti dibuatkan oleh Allah kamar istimewa min lu'lu'in mujawafin. Dibuatkan oleh Allah kamar VIP, bukan dari emas, bukan dari perak, namun dari permata yang berlubang tengah Pak. Jadi seperti pipa itu Pak ya, tengahnya kosong. Lah Nyai Khadijah bisa dibuatkan seperti itu, dan kamarnya betul-betul sepi, tenang, tidak ada suara tangisan, tidak ada suara gaduh. Sebagai ganti, ketika Nabi Muhammad hidup dengan Nyai Khadijah, rumah Nyai Khadijah itu ramai sekali Pak. Ramai untuk rapat, ramai untuk berkumpul, ramai untuk unjuk rasa. Karena banyak orang-orang yang unjuk rasa kepada Nabi Muhammad. Bahkan kadang-kadang sampai melempari rumah Nyai Khadijah. Maka sebagai imbalannya Nyai Khadijah dibuatkan kamar khusus di surga dari lu'lu' mujawaf. Itulah hebatnya balasan Allah. Maka Allah adalah Al-Karim, betul-betul maha murah, betul-betul maha mulia. Kemudian yang keempat, makhluk yang menyandang karim adalah makanan-makanan, minuman-minuman surgawi. Itu disebut oleh Al-Quran rizqun karim, rezeki yang mulia sekali. Itulah makanan surgawi, minuman surgawi. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 4. Rizqun karim. Banyak ayat menerangkan bahwa makanan surga adalah rezeki yang sangat mulia. Mengapa mulia? Lah bayangkan Pak, la mabtu'atin wala mamnu'ah. Makanan surgawi itu tidak pernah terputus oleh musim dan tidak pernah ada larangan. Coba kalau di bumi waktu hujan, buah yang ada hanya apa? Rambutan, duren, apalagi Pak? Kemudian musim kemarau, semongko, garbis. Kalau tidak waktunya semongko tidak ada, garbis pun tidak ada. Sampai ibu-ibu hamil yang nyidam kerepotan untuk mencarinya. Bahkan di dalam buah-buahan duniawi ada mamnu'ah, larangan Pak. Untuk orang yang batuk-batuk tidak boleh dokter makan rambutan, tidak boleh makan sawo loh Pak. Di surga tidak ada. Buah dimakan pagi ya enak, dimakan siang enak, dimakan malam enak, kemudian dimakan bagaimanapun enak. Dan lebih istimewanya lagi apa? Makanan surgawi itu tidak bisa menimbulkan kencing, juga tidak bisa menimbulkan BAB. Makanya surga itu tidak ada toiletnya, tidak ada. Makan sebanyak-banyaknya,
minum sebanyak-banyaknya namun tidak beringus, tidak berludah, tidak kencing, juga tidak BAB. Lalu bagaimana caranya? Husaun, Pak. Cukup kalau orang sudah kenyang itu tinggal gelegeken saja, Pak. Gelegeken langsung siap untuk makan lagi. Setelah kenyang gelegeken lagi, siap makan lagi, siap minum lagi. Makanya makanan surgawi disebut rizqun karimun. Allah punya sifat karim, makanan surgawi juga disebut rizqun karimun. Sama-sama mulianya. Walaupun laisa kamislihi syai'un. Sifat Allah karim tidak sama dengan sifat makhluk yang karim. Tapi tetap istimewa. Kemudian yang kelima, Al-Quran. Al-Quran pun disebut karim oleh Allah. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Surat yang ke-56. Ayat 77. Allah mengatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat amat mulia, bacaan yang sangat terhormat. Injil, Pak, tidak disebut karimah. Karim. Taurat tidak disebut karimah. Zabur tidak disebut karim. Suhuf-suhuf Rasul yang lain pun tidak disebut. Namun Al-Quran disebut karim. Mengapa demikian? Di dalam sebuah hadis yang dianggap sahih oleh Imam Al-Albani, Nabi Muhammad mengatakan inni u'titu sab'a atiwal makana Taurat. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku diberi oleh Allah 7 surat yang panjang-panjang sebagai ganti kitab Taurat. Yang dimaksud 7 surat yang panjang adalah mulai Baqarah, Pak. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian Taubah. 8, Pak. Mengapa 8? Kok Nabi mengatakan 7? Karena Al-Anfal dan At-Taurat itu turun, Al-Anfal dan At-Taubah itu turun sekaligus. Sehingga antara Anfal dan At-Taubah tidak ada basmalahnya. Karena turun sekaligus. Sehingga disebut satu surat juga. Lah, yang dimaksud aku diberi oleh Allah 7 surat yang panjang-panjang sebagai ganti Taurat. Berarti kitab Taurat itu sudah terkumpul di dalam surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Kemudian diteruskan wa u'ti wal mi'in makana Zabur. Aku diberi oleh Allah surat Mi'in ratusan ayat sebagai ganti kitab Az-Zabur. Apa yang dimaksud Mi'in? Yang dimaksud Mi'in adalah surat-surat yang ayatnya 100 lebih selain 7 tadi. Seperti apa? Seperti surat Toha 135 ayat, Nahl 128 ayat, Hud 123 ayat, Al-Mu'minun 118 ayat, Al-Anbiya 112 ayat, Al-Isra 111 ayat, Al-Kahfi 110 ayat. Itu namanya apa? Surat Mi'in namanya, Pak.
Bukan Pak Mi'in, tapi surat Al-Mi'in. Surat yang ayatnya lebih dari 100. Kemudian diteruskan, wa inni u'titu al-masaniyah, makanan Injil. Aku diberi lagi oleh Allah surat-surat al-masani sebagai ganti surat kitab al-Injil. Berarti Allah memberi Nabi Muhammad surat al-masani sebagai ganti kitab al-Injil. Apa yang dimaksud masani? Yang dimaksud al-masani di sini bukan al-Fatihah, bukan, Pak. Namun apa? Surat-surat yang ayatnya kurang dari 100. Surat-surat yang ayatnya kurang dari 100. Seperti surat Al-Hijr. Ayatnya hanya 99. Surat Maryam 98. Surat Ibrahim 52. Surat Ar-Ra'd 43. Berarti apa? Disebut al-masani. Mengapa masani? Karena dibaca berulang-ulang. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan wa fudziltu. Nah itu, saya diberi kelebihan, ditambahi. Seperti orang makan satu piring kok kurang, ditambahi lagi. Maka Nabi Muhammad setelah diberi as-sab'at tiwal, diberi mi'in, kemudian diberi al-masani. Sekarang kata Nabi, aku diberi kelebihan lagi bil mufassali, dengan surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada, di Zabur tidak ada, yang ada hanya di Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Bil mufassali. Nah, yang dimaksud mufassal adalah apa? Mulai dari surat Qaf sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. 65 surat. Inilah bukti Al-Quran oleh Allah disebut innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad merupakan Quran karimun yang sangat mulia, sangat mulia. Kemudian setelah kita tahu, Pak, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Karim dan Al-Akram, ternyata Allah pun memberi sedikit kemuliaannya kepada umat manusia secara menyeluruh. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adama. Walaqad karramna. Demi sungguh kami telah memuliakan Bani Adama, anak cucu Adam. Siapa Bani Adam? Manusia. Sehingga Al-Quran mengakui manusia itu bukan dari kera, tapi dari Adam. Walaupun Darwin mengatakan manusia dari kera, mengalami evolusi, akhirnya berubah menjadi seperti kita ini. Namun Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Semua manusia itu bukan dari kera, namun dari Nabi Adam. Berarti secara umum manusia itu diberi kemuliaan oleh Allah. Hanya sayang pandangan manusia tentang kemuliaan macam-macam. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 15 dan 16. Ini penilaian manusia tentang kemuliaan. Kata Al-Quran, fa'ammal insanu
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, kemudian dia diberi kemuliaan oleh Allah, wa na'amahu, dan diberi nikmat oleh Allah bermacam-macam. Na'amah berarti apa? Taksir itu, lit taksir. Diberi nikmat bermacam-macam. Kebun punya, ladang punya, pabrik punya, segala-galanya. Apa tanggapan manusia? Robbi akramani. Oh, aku dimuliakan oleh Allah. Berarti dia menganggap kekayaan itu merupakan kehormatan. Diteruskan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Begitu pula ketika Allah menguji kepada manusia, lalu Allah menyempitkan rezekinya. Tiap hari rezeki yang diperoleh hanya cerit. Hanya cukup untuk makan. Ketika sakit sudah bingung, Pak. Tidak ada duit untuk berobat. Namanya apa? Qadara. Rezekinya dibikin cerit oleh Allah. Apa tanggapan manusia? Rabbi ahanani. Allah menghinakan aku. Berarti manusia punya anggapan orang fakir adalah hina, orang kaya adalah mulia, dan begini ini merata. Sampai terjadi pada zaman siapa, Pak? Zaman Nabi Samuel ketika memimpin orang Bani Israel. Masya Allah, orang Bani Israel punya musuh namanya Raja Jalut, Pak. Setiap perang orang Bani Israel kalah. Akhirnya orang-orang Bani Israel mendatangi Nabi Samuel. Wahai Nabi, tolong angkatlah seorang pemimpin untuk kami yang bisa mengalahkan Raja Jalut. Akhirnya Nabi Samuel berhubungan dengan Allah. Ternyata Allah memberi petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247 dijelaskan, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Setelah Nabi Samuel berhubungan dengan Allah, lalu Allah menunjukkan Talut yang pantas menjadi pemimpin, Talut yang pantas menjadi raja. Akhirnya Nabi Samuel mengumpulkan masyarakat, lalu ngomong, wahai anak-anak buahku, sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kamu Talut sebagai raja, sebagai pemimpin kamu. Mas Allah, Pak, protes semuanya, Pak. Kalau mereka protes, anna yakunu lahul mulku alaina. Wahai Nabi Samuel, mana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak menjadi pemimpin. Sebagai bukti, kalau aku lebih berhak jadi pemimpin daripada Talut, walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena Talut itu fakir miskin. Jangankan pesawat punya, sepeda motor saja tidak punya. Mana mungkin orang semacam itu akan menjadi pemimpin kami? Apa jawab Nabi Samuel? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kata Nabi Samuel, wahai orang Bani Israel, yang memilih Talut sebagai pemimpin bukan saya, tapi Allah.
Allah yang tahu onderdil fisiknya Talut itu. Kan ada kayak onderdil yang gampang pecah, gampang pretel. Nah sekarang Allah tahu onderdil yang ada di dalam fisik Talut. Ditambah lagi wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kelebihan Talut adalah ilmunya luas, kemudian fisiknya kuat. Pemimpin kalau fisiknya kuat, ilmunya luas, enak. Sehingga bisa memimpin dengan ilmu, tidak dengan emosi. Karena fisiknya kuat, tidak sakit-sakitan, tidak engkri-engkrian. Kalau pemimpin kok sakit tanpa repot, berarti dia akan ngurusi dirinya sendiri, akhirnya tugasnya ditinggalkan. Makanya kan ada istilahnya apa? Cara memilih pemimpin itu apa? Seger, kober, bener, dan seterusnya. Saya tambah sedikit Pak. Nah sekarang itu tanggapan manusia tentang penilaian manusia tentang mulia dan tidak. Ternyata sekarang Al-Quran beda. Al-Quran menilai manusia itu bisa terhormat, bisa mulia ma'al Quran, bersama Al-Quran. Siapapun orangnya kalau hidup dengan Al-Quran maka menjadi mulia. Mengapa? Innahu laqur'anun karim. Karena Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Siapa yang hidup bersama Al-Quran menjadi orang yang mulia. Semakin dalam di dalam melakukan Al-Quran maka semakin terhormat. Bukankah jenengan tahu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, yaitu yang paling banyak melakukan perintah Al-Quran, paling banyak menjauhi larangan Al-Quran, itulah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itulah orang yang paling terhormat. Maka pesan saya mulai sekarang panjenengan pertama harus gemar membaca Al-Quran. Tirulah Utsman Pak. Siang hari mengumpulkan pundi-pundi emas, berarti kerjanya luar biasa hebatnya. Namun begitu malam dia mengumpulkan pundi-pundi pahala, selalu menghatamkan Al-Quran. Berarti apa? Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Yang kedua, gemarlah untuk mendengarkan Al-Quran. Berpahala Pak. Daripada mendengarkan nyanyian hanya sekedar apa? Seneng, tapi nol pahala kan. Kalau mendengar Al-Quran kan lumayan itu. La'alakum turhamun, dirahmati oleh Allah. Hanya kalau di waktu sholat, di waktu khutbah, hukum mendengarkan Al-Quran adalah wajib. Kemudian di luar sholat, di luar khutbah, mendengarkan Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Makanya alangkah bagusnya setiap mobil panjenengan ada murotalan, ya. Minimal ada kaset yang isinya khutbah ceramah-ceramah yang menerangkan Al-Quran, Al-Hadis. Itu bukti jenengan jadi orang mulia. Yang ketiga, fahamilah isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan, pedoman hidup. Mana mungkin kita bisa berpedoman hidup dengan Al-Quran kalau tidak faham. Kemudian yang keempat, amalkan apapun yang menjadi perintah Al-Quran, tinggalkan apapun yang menjadi larangan Al-Quran. Yang terakhir, dakwahkan. Berarti apa? Panjenengan pun wajib ikut mendakwahkan Al-Quran. Bukankah Nabi ngomong balighu anni walau ayah. Walaupun panjenengan hanya bisa 1 surat 2
surat 1 juz 2 juz, itulah yang harus disampaikan. Sekian karena waktu sudah habis. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.